Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahron Arif Pujianto dengan NIM 105721106319. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Baiklah, kita mulai pada pokok bahasan yang pertama, yaitu menetapkan volume produk dapat berdasarkan penjualan tahun sebelumnya menggunakan tabel pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata, misalkan volume penjualan selama 5 tahun belakangan sebagai berikut. Seperti yang kita lihat dalam tabel yang ada pada video. Pada tahun 2017, volume per unit sebesar 220.060. Pada tahun 2018, volume per unit sebesar 244.263. Pada tahun 2019, volume per unit sebesar 288.836. Pada tahun 2020, volume per unit sebesar 308.933. Dan pada tahun 2021, volume per unit sebesar 355.630. Kemudian untuk mencari volume atau selisih, yaitu dengan cara tahun 2018 dikurangi dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2027, 244.263 dikurangi dengan 220.060 sama dengan selisih 24.203 atau volume. Seterusnya seperti itu. Kemudian cara untuk mencari persentase ialah dengan volume dibagi dengan tahun di atasnya. Misalnya 24.203 dibagi dengan tahun 2017, 220.060 menghasilkan 11%. Contoh yang selanjutnya, volume 36.573 dibagikan dengan tahun 2018, 244.263 mendapatkan persentase 15%. Setelah mendapatkan keseluruhan hasil, kemudian dijumlahkan. Kemudian volume setelah dijumlahkan dibagi dengan 4 menghasilkan 33.892. Kemudian sama juga dengan persentase, dijumlahkan total semuanya. Kemudian dibagi dengan 4 sehingga mendapatkan 12,75%. Nah, kemudian sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 355.630 pada tahun 2021 ditambah dengan hasil dari volume, keseluruhan volume yang telah dibagi dengan 4, 33.892 sama dengan 389.522 unit. Jadi 389.522 unit adalah hasil dari 2022. Baiklah, materi selanjutnya adalah penetapan harga bagi perusahaan menggunakan metode margin kontribusi. Pertama-tama akan saya jelaskan apa itu metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Contohnya, kapasitas produk normal PT Sukmajaya per tahun adalah sebesar 130.000 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 100.000 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produk tambahan dan menjual sebanyak 20.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Jawa Barat. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 20.000 unit ini, perusahaan membuat taksiran terlihat sebagai berikut. Seperti yang kita lihat dalam tabel yang ada pada video, seluruh nilai yang ada dalam tabel adalah nilai yang bersangkutan dengan nilai variabel. Karena metode margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Biaya bahan langsung sebesar 300 juta rupiah
biaya tenaga kerja langsung sebesar 250 juta rupiah, biaya overhead variabel sebesar 200 juta rupiah, biaya pemasaran variabel sebesar 100 juta rupiah. Total biaya variabel keseluruhan adalah 850 juta rupiah. Karena untuk menghasilkan 20.000 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel 850 juta rupiah dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya variabel total tambah 20% sama dengan 850 juta rupiah tambah 20% kali 850 juta rupiah sama dengan 850 juta rupiah tambah 170 juta rupiah. 170 juta rupiah ini adalah 20% dari 850 juta. Yang hasilnya adalah 1 miliar 20 rupiah. Harga jual per unit sama dengan 1 miliar 20 rupiah bagi dengan 20.000 unit sama dengan harga jual 51.000 per unit. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.